Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about common terms versus chemical terms. Pada video kali ini, kita akan mempelajari istilah-istilah biasa dan istilah-istilah kimia dari suatu kata yang sama. Chemical terms are words or symbols that have definition relevant to chemistry. Jadi istilah kimia adalah kata atau simbol yang memiliki definisi yang berkaitan dengan ilmu kimia. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan secara umum, namun dapat juga diartikan dengan istilah kimia. The first word is matter. Matter in common terms is a situation or subject that is being dealt with or considered. The reason for pain, worry, or a problem. Jadi matter dalam bahasa Inggris yang umum biasanya kita mengartikannya sebagai suatu masalah gitu ya. Contohnya ketika kita bertanya pada teman kita, "Hey guys, what's the matter?" gitu ya. Kita bertanya, "Hey guys, lagi ada apa?" gitu. Tapi dalam istilah kimia, matter is anything that has mass and occupies volume. Dalam istilah kimia, matter atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. The next word is solution. In common terms, solution is an answer to a problem or a way to solve a problem or deal with a difficult situation. Jadi dalam istilah umum, solution biasanya akan kita artikan sebagai jawaban dari suatu masalah gitu ya, atau bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ada satu kasus gitu ya, kemudian kita bertanya, "What's the solution for this problem?" Berarti kita sedang mencari solusi atau pemecahan dari suatu masalah. But in chemical terms, solution is a liquid into which a solid has been mixed and has dissolved. Dalam istilah kimia, solution ini artinya adalah larutan. Yang artinya larutan itu adalah cairan yang di dalamnya terdapat padatan yang sudah tercampur gitu ya, dan padatannya sudah terlarut. Maka itu disebut sebagai larutan. The next word is mole. Mole in common terms is a small mammal that is almost blind, has dark fur, and lives in passage that it digs underground. Jadi dalam bahasa Inggris yang umum, mole ini biasanya akan diartikan sebagai hewan mamalia, tikus tanah ya, tikus tanah yang dia tinggalnya di dalam tanah gitu ya. But in chemical terms, mole is chemical mass unit equal to 6.022 multiplies by 10 power by 23 molecules, atoms or other particles. Jadi dalam istilah kimia, mol ini merupakan salah satu satuan yang penting ya, yang dia setara dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, dikalinya bisa sebagai molekul, sebagai atom, atau sebagai partikel, tergantung dari keterangan yang diberikan. The next one is concentration. In common terms, concentration is the ability to think carefully about something you are doing and nothing else. Jadi dalam istilah yang umum, biasanya konsentrasi itu akan diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara fokus gitu ya pada satu hal dan tidak melakukan hal yang lain gitu ya. Berarti kita sedang konsentrasi. Misalnya kita misalnya
I learn chemical English with full concentration gitu misalnya. Artinya saya sedang belajar chemical English dengan sangat konsentrasi gitu. Nah, but in chemical terms, concentration is the exact amount of one particular substance that is found in another substance. Jadi konsentrasi dalam istilah kimia ini punya arti sendiri. Artinya adalah berapa jumlah suatu bagian gitu ya, suatu zat dalam suatu campuran gitu. Misalnya konsentrasi larutan. Nah, ini maksudnya adalah berapa sih nilai dari larutan tersebut. Nah, biasanya nanti akan dipelajari lebih dalam ketika kalian belajar tentang stoichiometry. The next one is reaction. Reaction in common terms is behavior, a feeling, or an action that is a direct result of something else. Jadi dalam istilah umum reaksi itu biasanya adalah hasil gitu ya, kelakuan, misal kebiasaan, kelakuan, kemudian perasaan atau aksi gitu ya, yang merupakan hasil dari sesuatu. Misalnya kamu dipukul sama orang, maka kamu pasti akan memberikan reaksi gitu ya. Reaksinya bisa memaafkan, bisa memarahi balik gitu ya. Nah, itu dalam istilah umum seperti itu. Tapi dalam istilah kimia, maka reaksi adalah a chemical change that forms new substance. Sebuah perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Jadi apapun reaksi dalam kimia gitu ya, kalau menghasilkan zat baru maka disebut sebagai reaksi. The next one is base. In common terms, base is a place where there are military buildings and weapons or where members of the armed force live. Biasanya kan kita temukan di film-film gitu ya, atau di berita-berita bahwa base dalam istilah yang umum itu adalah pangkalan gitu ya, pangkalan militer. Sedangkan dalam istilah kimia, base in chemical terms is a chemical species that either accept protons or else donates electrons or hydroxide ions. Jadi dalam istilah kimia, bahasa ini adalah spesies kimia yang dia mengikat proton atau dia mendonasikan elektron atau mendonasikan ion hidroksida. Biasanya bahasa ini adalah lawannya asam gitu ya kalau dalam istilah kimia. The next one is charge. Usually in common terms, charge is as an amount of money for something, especially a service or activity. Jadi misalnya kita minta seseorang untuk membenarkan atau memperbaiki peralatan di rumah gitu ya, maka biasanya kita akan nanya, kena cas berapa nih mas gitu ya. Nah, cas itu kan berasal dari kata charge ini ya, sehingga biasanya maksudnya adalah berapa sih biaya gitu ya yang harus dikeluarkan gitu dari hasil perbaikan atau misalnya aktivitas. But in chemical terms, charge is a conserved property of subatomic particles determining their electromagnetic interaction. Jadi dalam istilah kimia, charge ini adalah muatan. Nah, muatan dalam istilah kimia ini mengacu pada muatan positif atau muatan negatif. Jadi adalah muatan elektromagnet. Jadi muatan positif atau muatan negatif. The next one is crystal. Usually crystal refer to a clear transparent rock that is used in jewelry or a piece of this. Biasanya kalau misalnya kita dengar kristal, maka yang terlintas di pikiran kita tuh pasti berlian gitu ya. Berlian. Memang umumnya seperti itu. But in chemical term, crystal is a matter in which atom, ions, or molecules are packed into an order repeating a three-dimensional pattern. Jadi dalam istilah kimia, kristal ini tidak hanya mengacu pada berlian ya, tapi segala materi ya, baik atom, ion atau molekul yang dia tersusun berulang dalam bentuk 3 dimensi.
bersusun berulang dalam bentuk 3 dimensi. Biasanya kristal ini adalah hasil dari bentuk ikatan ionik. Apa itu ikatan ionik? Nanti kalian akan mempelajari di kimia dasar. The next one is family. In common terms, family is a social group of parents and children. Nah, ini umum banget ya, ketika kita dengar family pasti kita mengartikannya sebagai keluarga gitu kan ya. Yang isinya ada paling nggak ada orang tua dan anak gitu ya biasanya. But in chemical terms, family is a group of elements that share similar properties. Dalam istilah kimia, family ini adalah kelompok dari unsur-unsur gitu ya. Jadi gabungan dari unsur-unsur yang punya sifat-sifat yang sama. Misalnya noble gas family. Jadi golongan gas mulia gitu ya. Golongan gas mulia itu punya sifat yang mirip, punya sifat yang sama gitu ya. Makanya disebut sebagai family. The next one is group. In common terms, group is a number of people or things that are put together or considered as a unit. Jadi dalam istilah yang umum, grup gitu ya, kelompok, grup gitu ya, itu mengacu pada kumpulan orang atau kumpulan benda gitu ya, yang dikelompokkan bersama atau dihitung sebagai satu bagian gitu ya. But in chemical terms, group is a vertical column in periodic table consisting of elements that share periodic properties. Kalau dalam istilah kimia, grup ini adalah golongan. Nah, golongan yang dimaksudnya adalah golongan yang ada di tabel periodik. Ya, golongan yang ada di tabel periodik. Biasanya di tabel periodik kita ada 18 golongan. Nah, golongan itu maksudnya adalah urutan dari atas ke bawah tuh ya. Satu kelompok yang sama dari atas ke bawah, nah itu disebut golongan dalam tabel periodik. Kalau kalian hitung ada berapa kolom gitu ya di tabel periodik itu biasanya ada 18. Nah, itu yang disebut sebagai grup dalam bahasa Inggrisnya. The next one is indicator. In common terms, indicator is a sign or signal that shows something exists or is true or that makes something clear. Jadi dalam istilah umum, indikator itu adalah tanda gitu ya, yang menunjukkan sesuatu itu ada atau benar gitu ya, atau untuk menjelaskan sesuatu itu biar lebih jelas gitu ya. Misalnya ketika kita naik motor gitu ya, kan biasanya di motor atau di kendaraan kita tuh ada fuel indicator ya, indikator tangkinya, indikator bensinnya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada berapa sih bensin yang ada di dalam motor kita atau kendaraan kita gitu ya. But in chemical terms, indicator is a substance that undergoes a visible change when its conditions change. Jadi dalam istilah kimia, indikator ini mengacu pada satu zat yang akan menghasilkan perubahan yang terlihat gitu ya, akan menghasilkan perubahan yang terlihat ketika suatu kondisi berubah. Contohnya indikator asam basa gitu ya. Misalnya satu indikator tidak berwarna dalam suasana basa gitu ya, tapi nanti ketika larutannya dari basa berubah menjadi lebih asam, maka nanti akan berubah warna. Nah, ini tugasnya indikator biasanya. The next one is instrument. In common terms, instrument is an object such as piano, guitar, or drum that is played to produce musical sounds. Jadi ketika kita dengar kata instrumen, biasanya pasti kita akan mengacu pada alat-alat musik gitu ya, karena memang benar instrumen itu umumnya adalah alat-alat musik gitu ya, yang menghasilkan suara atau menghasilkan musik gitu ya. But in chemical terms, instrument is an analytical device to measure or analyze sample in a laboratory. Jadi dalam istilah kimia, instrumen ini biasanya mengacu pada alat-alat yang canggih gitu ya, yang ada di lab, yang biasanya digunakan untuk mengukur atau menganalisis sampel. Contohnya adalah instrumen spektrofotometer. Nah, itu kan udah alat yang cukup canggih gitu ya, dengan kita memasukkan sampel maka kita langsung tahu berapa konsentrasi di dalamnya.
The next one is lead. In common terms, lead is to control a group of people, a country, or a situation. Jadi biasanya dalam istilah yang umum, lead itu diartikan memimpin gitu ya, mengepalai atau memimpin sekelompok orang gitu ya, atau satu situasi. But in chemical terms, lead is a metal with element symbol Pb and atomic number 82. Jadi lead ini dalam bahasa Inggris gitu ya, di istilah kimia itu sebenarnya adalah timbal. Ya, unsur timbal, yaitu unsur yang punya simbol Pb gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia namanya timbal, yang dengan nomor atomnya 82. The next one is period. Period in common terms is a length of time or a fixed time during the life of a person or in history. Jadi dalam istilah yang umum, periode ini biasanya adalah ukuran waktu gitu ya, berapa panjang waktu, atau waktu yang udah ditentukan dari hidup seseorang, atau misalnya sejarah gitu ya. Misalnya periode kita, kalau kita di Indonesia misalnya periode Orde Lama, Orde Baru, Reformasi gitu ya, itu biasanya disebut periode. But in chemical terms, period is horizontal row of the periodic table, elements with the same highest unexcited electron energy level. Jadi kalau di istilah kimia, periode ini temannya golongan. Kalau golongan tadi kolom gitu ya dalam tabel periodik, maka periode ini adalah baris. Baris dalam tabel periodik. Nah, baris dalam tabel periodik sekarang ini sampai hari ini baru ada 7 baris. Kalau kalian hitung ya dari kiri ke kanan tuh ya. Kemudian dari atas ke bawah tuh baru ada 7 baris. Ya, jadi satu baris itu dari kiri ke kanan, nah itu dihitung satu baris. Ya. Kemudian jumlah barisnya hitung dari atas ke bawah, tuh ada 7 baris. The next one is phase. In common terms, phase is any stage in a series of event or in a process of development. Jadi fase gitu ya dalam bahasa Inggris yang umum biasanya adalah bagian dari proses gitu ya. Bagian dari proses yang paling umum semuanya pasti kan ngikutin Avenger itu ya. MCU phase itu kan ada beberapa fase tuh ya. Nah, itu berarti kan bagian-bagian dari proses. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga gitu ya. Itu dalam istilah umum. But in chemical terms, phase is distinct form of matter with uniform chemical and physical properties. Jadi fase dalam istilah kimia biasanya mengacu pada bentuk dari suatu zat gitu ya. Bentuk dari suatu zat, misalnya gini, kita punya campuran gitu ya, air sama garam. Tadinya sebelum dicampur kan bisa kita bedain ya, ketika satu udah dicampur kita aduk, maka itu menjadi satu fase, satu bagian yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan fase dalam istilah kimia, one phase gitu ya. Jadi satu bagian. The next one is salt. Usually salt in common terms refer to an ingredient used to add flavor to food or to preserve it. Jadi garam ya, biasanya pasti kita ada langsung ngacu ke bahan yang ada di dapur gitu kan ya. Bahan yang ada di dapur yang gunanya untuk menambah rasa pada makanan. But in chemical terms, salt is ionic compound formed by reacting an acid and a base. Jadi dalam istilah kimia, garam itu lebih umum, bukan hanya mengacu ke garam dapur. Segala sesuatu yang dihasilkan dari reaksi antara asam dengan basa itu dalam kimia disebut sebagai garam. Ya, nanti biasanya kalian akan belajar khusus di bab asam basa. The next one is volume. In common terms, volume is the level of sound produced by a television, radio, or else. Jadi volume dalam istilah umum biasanya adalah kekuatan suara gitu ya, level suara dari televisi, radio atau perangkat lain gitu ya. Jadi
misalnya udah umum banget ya, misalnya itu volumenya kekerasan gitu, nah itu berarti suaranya kekencengan gitu kan ya. But in chemical terms, volume is the three-dimensional space occupied by a solid, liquid, or gas. Jadi sebagaimana volume dalam matematika gitu ya, maka ini adalah ruang 3 dimensi yang diisi oleh suatu zat, baik itu zatnya berupa padat, cair, ataupun gas. That's all from this video. Thank you for your attention. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.